Tidak bagus ini justru katanya jumlah IPO saham di Indonesia nih Pak, kalau Ya. dibandingkan dengan negara-negara di ASEAN yang memang penurunannya cukup drastis, Indonesia merupakan salah satu negara yang penurunannya paling besar. Oh ya, ya, ya. Tanggapan dari Bapak seperti apa? Ya memang dari bursa belakangan ini kan mungkin lebih melihat ke arah kualitas daripada emiten. Bukan berarti bahwa yang kemarin-kemarin ada kualitasnya yang jelek gitu ya, tetapi mungkin lebih membuat lebih memilih perusahaan-perusahaan yang mungkin lebih bisa menarik investor gitu di Baik, bursa. artinya ini tidak ada pengaruh terhadap bursa kita yang dinilai tidak menarik lagi bagi investor asing. Oh enggak juga, minat yang untuk IPO masih besar, masih besar. Kalau kita lihat memang dibandingkan tahun lalu, kalau nggak salah tahun lalu per 6 bulan itu 40, tahun ini kan baru 24 ya kalau nggak salah ya, 24 IPO. Tapi yang ngantri sebenarnya banyak gitu. Memang kesiapan dari semua perusahaan untuk yang bisa IPO itu kan nggak semua juga siap gitu. Jadi memang ya sometimes butuh waktu juga untuk preparation gitu, dan juga dari bursa juga lebih screeningnya lebih ketat lah saat ini. Gitu. Baik, apa sih Pak yang membuat bursa mungkin lebih selektif lagi terhadap emiten-emiten yang akan melantai di bursa? Apakah memang karena pengalaman beberapa emiten sebelumnya ini ketika IPO harganya langsung drop? Iya, jadi dari bursa memang dilihat sekarang ini menganalisa apakah ada korelasi antara performance daripada perusahaan dengan minat investor yang menyebabkan harganya turun. Tapi kalau saya lihat memang di dalam hal secondary market itu banyak faktor. Faktor terutama adalah bahwa ketergantungan kita dengan, pernah saya sampaikan juga kan di acara CNBC juga, bahwa ketergantungan kita dengan investor retail itu sangat tinggi sekali untuk IPO saat ini gitu loh. Untuk IPO yang di bawah 1 triliun ya gitu. Nah, dengan mengandalkan retail ini, otomatis retail ini tidak pernah setia dengan saham. Ya kan, kecuali dia dengan blue chip gitu, dia beli seperti Pak Loking Hong, Warren Buffett Indonesia begitu kan. Tapi yang di bawah 1T ini, otomatis retail yang hanya boleh dibilang, kalau saya bilang ya profit taker gitu. Nah ini yang kita harus balik lagi, bahwa institusi saat ini perlu ditingkatkan lagi peranannya. Baik, tapi apakah investor-investor retail ini berdasarkan mungkin ada pengalaman-pengalaman sebelumnya dengan saham-saham IPO, ini masih tertarik untuk membeli saham-saham IPO saat ini? Kalau minat masih besar ya. Kalau saya lihat kemarin IPO yang terakhir ini masih penjatahannya untuk IPO aja masih 0,5%, 1%, berarti hampir besar sekali dia minat untuk di IPO-nya, untuk join di IPO ya, gitu. Baik, tapi tanggapan Bapak seperti apa dengan adanya bursa yang semakin selektif ini? Apakah menurut Bapak ini justru lebih baik atau justru malah akan membuat target tidak tercapai? Target bursa saya rasa sih ya memang memasang target cukup tinggi untuk jumlah IPO, tetapi balik lagi banyak juga suara-suara dari pasar ya, mungkin performance daripada perusahaan-perusahaan yang sudah di step ini juga harus dipantau, begitu kan. Gitu. Baik, mungkin ini sudah tercermin dari perusahaan-perusahaan atau emiten-emiten yang saat ini sudah berada di pipeline KGI, apakah memang lebih selektif atau sudah terjadi penurunan? Kalau kita selama ini terus terang memang untuk di tahun 2024 saya mulai selektif ya untuk perusahaan-perusahaan yang bisa masuk ke bursa. Yang dalam pipeline kita juga ada satu perusahaan malah merupakan leader di industrinya. Mungkin cuman saya boleh buka, nanti buka salah lagi gitu kan. Tapi itu industrinya bagus sekali dan dia leader in the market dan salah satu penyumbang ekspor juga terbesar di industrinya terbesar di Indonesia begitu. Baik, untuk timeline seperti apa Pak? Apakah akan dilakukan di kuartal ketiga atau keempat tahun ini? Kita rencananya memang di kuartal ketiga ya, gitu.
Baik, lalu bagaimana untuk emiten-emiten yang berusaha untuk melakukan pendanaan dengan skema rights issue ataupun untuk obligasi, apakah juga saat ini masih banyak peminatnya atau mungkin emiten lebih suka pendanaan dari cara lain? Kalau saya dari data yang ada, right issue saat ini boleh dibilang minat publik ya untuk mensubscribe right-nya itu. Kalau tidak ada artinya arbitrage profitnya itu mungkin nggak exercise. Jadi seperti dari klien kita salah satu perbankan Korea, right issue itu boleh dibilang hampir 99% publik itu tidak subscribe. Gitu. Sehingga dia sempat masuk ke FCA. Karena tidak memenuhi flotation gitu kan. Tapi itu bukan karena salah dia, tapi karena publik tidak mensubscribe. Itu yang problemnya terjadi. Baik, di tengah volatilitas di global maupun di dalam negeri, di mana kita juga masih dalam masa transisi menunggu pemerintahan yang baru. Bapak lihat seperti apa sih arah pasar keuangan hingga akhir tahun? Apakah nantinya untuk emiten yang IPO dibandingkan dengan yang rights issue atau yang akan mengeluarkan obligasi, ini yang mana yang kira-kira akan tumbuh lebih pesat hingga akhir tahun? Kalau saya melihat dengan bunga tinggi begini tentu menerbitkan obligasi ini sudah mungkin pilihan yang cukup terakhir ya, karena ya, ini kan diperkirakan akan mulai mengalami penurunan. Tentu lebih baik menunggu pada saat itu turun dan sampai satu titik di mana bunga itu sudah terjadi equilibrium, makanya baru menerbitkan obligasi. Jadi potensinya memang saat ini adalah tetap ya, capital market juga sebenarnya ya kembali lagi kalau retail itu euforia, semua IPO juga ditabrak gitu ya. Mau bunga tinggi atau bunga rendah juga mereka akan tetap berpartisipasi gitu. Nah, kalau dari segi alternatif pendanaan, saya rasa memang kalau dengan bunga tinggi semua bukan alternatif yang menarik gitu. Baik, artinya Bapak masih tidak yakin akan ada pemangkasan suku bunga di tahun ini? Kalau tadi saya baca bahwa Fed mengatakan bahwa higher for longer itu is going to be damaging gitu, saya rasa mereka akan segera untuk meninggalkan era suku bunga tinggi, tetapi mungkin tidak akan drastis dan cepat. Jadi akan mengalami penurunan secara bertahap. Tapi itu sudah signal yang bagus dari luar gitu. Nah, dalam negeri kebetulan memang kemarin kan ada penurunan rating, bukan rating, bobot underweight ya dari Morgan Stanley gitu kan. Nah, itu yang cukup berat. Nah, ini menjadi tantangan bagi pemerintah baru nantinya. Bahwa dengan underweight ini yang terkait dengan adanya masalah bahwa rencana pemerintah yang akan datang untuk meningkatkan hutang begitu kan. Itu menjadi cukup polemik ya gitu. Di satu sisi pendapatan pajak kita mengalami penurunan gitu. Ini kan bukan situasi yang menarik gitu loh.